Kalau sejarah pertama Merpati Putih, dia awalnya itu belum resmi. Jadi latihan pertamanya itu anggota-anggota pertama itu hanya segelintir orang-orang yang berketumbuh dengan Mas Endi. Saat itu beliau masih angkatan laut, masih pangkatnya kapten. Jadi latihan di Gita Bahari itu kebanyakan karena Bapak Tua itu ketua pembina pramuka di kantor gubernur, maka anak-anak pramuka tuh ada yang diajak ikut latihan, termasuk kita. Tapi sebelum itu, saya duluan yang ada latihan di situ. Terus terbentuknya latihan awal dari Gita Bahari itu yang menjadi cikal bakal MP yang sekarang ini. Tapi perjalanan Merpati Putih ketika terbentuk itu tidak gampang. Dia ada di cabang Kupang. Karena membutuhkan dari segi tingkatan itu harus ada kombinasi 1 atau kombinasi 2. Didampingi dengan balik 2, baru bisa dibuka di cabang Kupang. Nah itu kebetulan beliau karena kombinasi 2, itu ada Kriskana, guru di Soe, terus ada Alex Giri. Dengan orang-orang BNI yang cukup banyak juga. Itu pembentukan cabang Kupang itu lahir pada tahun 20 Februari 93 ya, kalau nggak salah. Itu peresmiannya ada di Wirasakti. Itu diundang IPSI, untuk pembukaan hampir juga beberapa banyak perguruan yang secara resmi dibuka di situ. Itu Merpati Putih awal mulai terbentuk secara utuh sebagai satu badan pengurus Merpati Putih di IPSI provinsi. Tapi kalau cerita ke belakang sebelum Merpati Putih lari itu tidak gampang. Nah itu banyak orang hanya melihat ketika dia sudah jadi. Tapi untuk pembentukan awal itu butuh perjuangan yang sangat berat. Itu tidak segampang yang orang bayangkan. Dari kalau orang bilang Merpati Putih, saya dari awal sampai tengah dan sampai sekarang masih ada. Jadi kalau cerita sejarah Merpati Putih mungkin banyak orang bisa bicara Merpati Putih, tapi sepenggal-sepenggal
Kira-kira dia tahu enggak sejarahnya seperti apa? Pergantian barang pengurus, pergantian ketua barang pengurus, itu banyak hal terjadi. Artinya itu orang bilang dinamika dalam organisasi itu seperti itu. Tapi mempertahankan merpati putih itu yang tidak gampang. Itu butuh perjuangan. Dan merpati putih ada di sini di Kota Kupang yang disebut cabang Kupang, tempat latihannya di sini Pasir Panjang. Terus ada di Kabupaten Kupang yaitu di Onesu. Pelatihnya juga ada, Om Yaya Laskodat. Terus di Soe ada juga pelatihnya mana? Mas Hano, guru juga di Soe. Sedangkan di Sumba yang tidak ada, di Alor yang tidak ada, dan termasuk Sumba karena memang sudah ke sini ya. Nah itu beberapa hal yang terjadi. Tapi ketika mereka buka pun tidak bisa dia berdiri sendiri, harus ada rekomendasi dari pengurus sah yang ada di NTT. Jadi ada merpati putih di NTT itu, seluruh yang berkaitan dengan wilayah NTT harus pengetahuan cabang Kupang. Nah, merpati putih satu komando, tidak bisa 10 kepala. Dia satu kepala lalu semuanya bermuk menjadi satu. Itu aturan organisasi yang sudah diatur dari ADRT, itu tidak bisa dilanggar. Siapapun orangnya, kalau dia tidak ditunjuk sebagai pelatih, dia tidak bisa berlatih. Nah, kayak kita di sini, masa COVID nih, berkaitan dengan masa COVID yang ada. Pelatih yang ditunjuk melatih harus punya sertifikat COVID. Nah, kebetulan saya sudah mengikuti itu. Sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu terjadi. Jadi, kalau merpati putih ada di Kupang, hanya satu saya bilang, butuh perjuangan yang sangat besar untuk sampai ke tingkat demikian. Kalau bicara lagi tentang atlet-atlet ini merpati putih yang lolos mewakili provinsi atau kota, saya pikir sudah banyak ya. Pelatihnya juga sudah ada juga, pernah jadi pelatih juga di provinsi maupun tingkat provinsi maupun kota, termasuk di PPLP, PPLD, PPLM, itu pernah ada. Atlet-atletnya juga pernah ada. Cuma kalau kita mau bahas masalah lebih besar lagi secara IPSI, kalau saya geser dulu khusus merpati putih, IPSI NTT maupun IPSI kota ini, kita kebanyakan orang silat itu tidak jujur pada diri sendiri. Itu masalahnya. Silat itu patriot. Dia harus mengakui benar dan salah. Tidak bisa dia bergerak di antara benar dan salah. Dia tidak bisa menjadi teladan buat orang silat pada umumnya. Itu yang terjadi. Mau tidak mau itu terjadi. Lalu ini persoalan siapa? Sebenarnya persoalan orang-orang silat. Kalau orang bicara tentang silat, siapa silat itu? Silat itu dirimu sendiri dan organisasi. Bukan silat diri sendiri, tapi organisasi silat disebut IPSI, provinsi maupun kota. Itu silat. Nah kalau di silat yang lebih inti lagi itu adalah perguruan-perguruan yang notabene-nya dia punya struktur yang lebih lengkap, lebih tersusun, dan dia punya struktur pelatih yang lebih terarah, dan juga atlet-atlet yang terdidik itu dari setiap perguruan. Nah dia naik ke kota maupun provinsi, di situ masalahnya. Orang-orang yang menjadi pengurus besar itu tidak bisa duduk sama tinggi sama rendah. Masing-masing merasa lebih mampu dan lebih bisa. Itu silat. Silat tidak satu kepala, bermacam-macam kepala. Dibentuk di provinsi itu ada dua. Satu Pemprov IPSI, yang kedua adalah Pencap kota dan kabupaten masing-masing. Itu banyak kepala. Tapi orang yang menjadi ketua, dia harus jadi bapak dari semua orang itu. Itu tadi saya bilang, dia harus jadi teladan. Dia tidak bisa bilang ini salah lalu dibuang, nah ini benar dipakai. Tidak, semua harus dirembuk. Karena masing-masing orang punya hak yang sama. Karena apa? Kontribusi atlet dari perguruan itu sangat berperan untuk di IPSI. Nah kalau orang IPSI-nya yang dalam tanda kutip tidak bisa melakukan itu, maka kasihan perguruan-perguruan yang dalam tanda kutip bahwa dianggap mau dihidupkan, caranya bagaimana cara menghidupkan. Kalau para pengurus dalam tanda kutip masih dalam tanda hal yang tadi tidak bisa berdiri secara adil, cara berpikirnya tidak ada, itu pun tidak bisa mengundang orang lain untuk bergabung. Silat itu tidak latihan hanya kulit, tapi ini dan Tuhan. Itu satu. Makanya dia harus bicara jujur. Kalau tidak jujur, tidak bisa kita jadi panutan buat orang. Pada diri sendiri, pada organisasi, bagaimana caranya dia bisa melakukan itu. Bagaimana orang cara menghidupkan organisasi silat yang ada yang sudah mati. Apa tawarannya? Kita melihat banyak perguruan lokal juga. Dalam tanda kutip, saya tidak mau masuk dalam itu. Tapi kita bisa melihat data bahwa berapa banyak yang hidup. Lalu berapa banyak yang mati suri. Nah ini kan tugas kita orang IPSI. Yang terdiri dari dulu di lembaga-lembaga tinggi. Sudah berapa besar programnya menyentuh pada
perguruan-perguruan yang tanda kutip yang sudah mati suri. Apakah sudah ada atau belum ada? Lalu bagaimana caranya untuk menghidupkan itu? Itu tadi satu event yang dibuat oleh pencap-pencap yang ada, itu yang membuat perguruan hidup. Nah, SDM pelatih di setiap perguruan, apakah pelatih itu sudah mengikuti penataran pelatih yang sederhana, paling rendah yaitu pelatih daerah? Siapa instruktur yang menatar mereka? Apa dia orang silat atau dia orang-orang olahraga? Karena orang olahraga itu pasti dia akan menjelaskan secara umum olahraga. Tapi instrukturnya harus ada orang silat khusus yang dia tahu secara teknis, secara silat. Nah, kalau pelatih-pelatih itu dalam tanda kutip, dia tidak punya pengetahuan secara silat yang lebih nasional, bagaimana perguruan itu bisa hidup? Dia bisa kontribusi atlet ke pencap maupun provinsi. Itu masalahnya. Apakah adil atau belum? Apakah hanya ada satu perguruan saja, atau dua saja, atau tiga? Sedangkan kalau di kota, kalau tidak salah ada 12 perguruan. Apa tinggal nama atau masih ada? Nah, itu kalau dari segi IPSI. Saya tidak mau menyinggung, saya juga tidak mau menyalahkan, tapi ini tugas bersama. Bagaimana orang silat itu duduk bersama? Yang disebut rumah pencap kota itu adalah semua orang yang ada di kota silat. Bukan per orang dan bukan per dalam tanda kutip. Contohnya begini. Saya ketua. Fungsi dan tugas saya sebagai apa? Kita ini kan dipilih oleh perguruan yang ada tuh. Mandat. Bukan saya kaget-kaget jadi ketua. Tapi saya dipilih oleh perguruan yang ada. Artinya saya punya tanggung jawab juga secara moral. Dipilih oleh beberapa perguruan untuk saya naik ke atas. Bukan hanya beberapa orang. Nah, itu yang perlu ditahu. Jadi kalau orang bicara silat, saya tidak mau menyinggung. Tapi kenyataan yang ada sudah bisa terjawab. Nah, kita orang silat merasa sedih. Kenapa sedih? Kenapa silat jadi begini ya? Nah, kita bicara dari hati saja. Apakah orang silat sudah jujur? Jujur itu pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Baru ke Tuhan. Selagi belum bisa jujur pada diri sendiri, minta maaf. Anda menipu diri Anda sendiri. Anda bukan patriot silat. Itu catatan. Jadi, kalau bicara tentang yang lebih utuh, khususnya pencap kota maupun IPSI, tanggung jawabnya lebih besar. Dia harus bisa menghidupkan organisasi yang dalam tanda kutip. Nah, programnya apa yang menyentuh ke arah sana? Kalau kita bicara tentang kejuaraan silat, itu sudah program baku. Tapi kita bicara tentang program kita sendiri, apa yang bisa menyentuh perguruan lain? Yang dalam tanda kutip. Supaya bisa menghidupkan. Supaya ketika 12 perguruan itu hidup, maka kontribusi atlet atau kompetisinya lebih padat. Artinya mutu atletnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu penting. Secara pribadi saya rindu pada zaman-zaman sekian tahun ke belakang, itu kalau ada kejuaraan daerah itu hampir di seluruh kabupaten datang, dan itu ramai sekali. Apa sekarang terjadi atau terjadi kemunduran? Lalu salahnya di mana? Jadi satu kali lagi saya ulangi lagi bahwa kita orang silat tidak jujur. Itu permasalahannya. Kalau saya suka ya saya pakai, saya tidak suka ya saya singkirkan. Sebenarnya kita diangkat pakai SK yang sama. Berarti secara struktur, secara ini kita punya tanggung jawab yang sama. Lalu kenapa pakai di situ ada suka dan tidak sukanya? Ini jadi permasalahan besar. Dan kalau ini terjadi terus, maka minta maaf bahwa kita masing-masing tidak jujur pada diri sendiri. Nah, itu kalau bicara silat seutuhnya. Jadi kalau bicara silat bukan sekelompok, tapi utuh silat itu. Mau Merpati Putih, SHT, Kipas Cendana, Gagak Hitam, dan seterusnya, dan PD. Itu semua silat. Bukan per kepala, tapi per organisasi yang harus diolah untuk maju. Majunya apa? Kalau semua perguruan itu hidup, maka jelas atlet-atlet kota itu bermutu. Karena kompetisinya padat. Nah, di situ juga tadi saya bilang bahwa pelatih-pelatih di setiap perguruan atau itu harus ditingkatkan SDM-nya, kemampuannya. Nah, itu tanggung jawabnya siapa? Kalau dilihat perguruannya susah ya mencari dana. Berarti IPSI kota harus menyiapkan itu secara program yang jelas. Satu, menatar pelatih wasit juri atau pelatih. Instrukturnya harus jelas.
Kita tidak bisa memakai orang dalam tanda kutip, lalu dia anak-anak itu pegang sertifikat, terus kemampuanmu apa? Dia kembali ke perguruan, minta maaf. Bisa tidak dia menghidupkan ilmu yang dia dapat itu ke perguruannya? Itu menjadi satu tanda tanya. Dari segi ilmu umum olahraga dia maju, dari segi umum silatnya sendiri dia tidak bisa berkembang ke nasional. Nah, tanda kutip tadi, tidak ada instruktur silat dari nasional yang menatar. Itu perlu dipertanggungjawabkan. Itu paling penting. Bagi saya ke depan ini harus dirubah. Kenapa? Kita butuh kemajuan, bukan kemunduran. Nah, kalau kita mau butuh kemajuan, salah satu itu tadi, SDM. Para struktur pelatihnya harus jelas, terukur. Apa sih yang disebut terukur? Kalau terukur yang tadi, orang yang menatar itu ilmunya terukur, supaya ketika didapat dia mengembangkan juga terukur. Tapi kalau tidak terukur, minta maaf, kita berjalan di tempat. Satu lagi, catatan buat khusus untuk pelatih-pelatih nasional atau pelatih daerah. Ini adanya di ranahnya pencap kota maupun provinsi. Pelatih yang selalu, kalau saya lihat dikirim dari perguruan itu, apakah pelatih itu punya catatan prestasi? Prestasi dasar lah. Apakah dia setiap event-event pertandingan itu dia mewakili perguruan mengantar atletnya? Ya kan? Atau kalau dia mau ikut pelatih nasional, apakah dia pernah jadi atlet dan pernah punya prestasi jadi atlet untuk ke arah nasional? Supaya terukur. Tapi ada kala dikirim jadi pelatih, anak itu belum pernah jadi atlet, belum pernah antar atlet dari manapun, kaget dia pelatih nasional. Minta maaf kalau saya orang silat, saya malu. Kenapa saya bicara malu? Kita bicara mutu. Bagaimana mungkin seorang yang belum pernah antar atlet dan belum punya pengalaman atlet, dia menjadi pelatih? Dan satu juga, bagaimana mungkin juga seorang wasit juri yang belum pernah jadi atlet dan juga dia tidak aktif juga di perguruan, dia jadi wasit juri. Dalam tanda kutip wasit juri saya tidak masuk ke ranah situ, tapi kita pelatih harus tahu juga bahwa kalau dari segi wasit juri, minta maaf, dia harus paham. Ketika seorang jadi wasit juri, dia memimpin pertandingan itu, pertandingan tarung. Dan yang kedua adalah jurus tunggal, beregu, dan seterusnya. Apakah wasit juri itu tahu jurus tunggal? Tapi dia bisa menilai orang, tapi gerakan jurus tunggal dia tidak tahu. Ini jadi catatan, itu jadi persoalan yang selama ini saya lihat. Tapi saya tidak bisa masuk di ranah wasit juri. Karena yang tadi saya lihat, ini ada yang salah, regulasi yang salah yang harus dirubah. Tadi saya bilang, atlet atau pelatih atau wasit juri yang dikirim, paling sedikit dia ditunjuk oleh perguruan dan perguruannya aktif. Mohon maaf, kalau kita bicara atlet sajalah, aktif perguruan. Berapa banyak sih perguruan di Kupang ini yang aktif? Kita mau bicara data tentang pencap ke provinsi. Dia sudah punya data enggak? Berapa banyak perguruan yang aktif dan berapa banyak perguruan yang tinggal nama? Nah, seandainya perguruan itu tinggal nama, lalu dia punya wasit juri dan dia punya pelatih. Ini sangat, bagi saya orang silat yang dari awal sampai sekarang saya mau jadi orang silat, tanda tanya besar. Bagaimana mungkin perguruannya yang tinggal nama, tapi dia punya pelatih dan wasit juri nasional dan pelatih daerah. Ini tidak bisa menjadi teladan. Orang duduk lalu ditunjuk, lu mewakili. Ini kita orang silat tidak jujur. Kalau bicara yang saya dari awal saya bilang tidak jujur, itu tadi terjadi. Mau tidak mau ini terjadi. Kenapa kita mau berkumpul lagi? Supaya kita mau, mari orang silat duduk bersama. Salahnya di mana? Apakah kita terus seperti ini atau mau maju? Kita orang selalu berlomba-lomba untuk ke nasional, ujungnya nasional, tapi secara organisasinya kita tidak jelas. Begitu ke nasional semua kepala besar, tapi kembali ke daerah satu makan satu. Bagaimana bisa jadi teladan buat adik-adik yang orang-orang yang sudah kenal silat mau lebih tahu banyak tentang silat, sedangkan orang silat sendiri tidak bisa kasih teladan yang baik. Ini persoalan besar. Ini bukannya tanggung jawab saya perguruan saja, tapi tanggung jawab lembaga besar yang lain itu. Itu yang dari segi silat, dari segi Pemprov maupun IPSI. Karena saya tidak mau masuk lebih dalam, tapi kenyataannya ada sih. Karena minta maaf bahwa saya pernah ada di sana, dan saya pernah melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip. Tetapi bagi saya, hanya ada satu moto dari organisasi saya maupun secara pribadi. Sumbangsiku tak berharga,
tapi keikhlasanku nyata. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada embel-embel lain, hanya satu. Mungkin mereka melihat sumbangan kita ini tidak berarti, tapi keikhlasanku nyata. Tidak punya kepentingan lain selain silat. Itu satu. Jadi itu dari segi silat. Dari segi Pemprov maupun isi. Tapi kalau dari segi Merpati Putih sendiri, banyak liku-liku, banyak perjuangan. Saya bertemu, kalau mau cerita ke belakang, bertemu dengan Pak Endi itu, tidak segampangnya orang berpikir ada resmi lalu masuk latihan. Pertemuannya juga bagi saya itu mungkin jalan Tuhan. Saya bertemu dengan beliau di depan kantor waskita. Beliau masih pangkat kapten, dia datang dengan Suzuki A100 itu yang bunyi ketek. Pakai pakaian lengkap, saya samanya mau lari. Karena ini tentara toh. Ini salah apa nih dia datang? Ternyata dia bertanya, "Adik, airnya surut jam berapa? Pasang jam berapa?" Karena dia pun kapal laut itu ada bocor, molasnya di pasar ikan sini. Itu pertemuannya. Tapi dia bilang begini dengan saya, "Besok sore saya tunggu di Gita Bahari." Omong Gita Bahari, saya baru tahu Gita Bahari itu di mana. Tapi yang anehnya, jam 6 sore itu saya pergi dan ketemu ibu yang masih kokoriko, masih kecil. Saya bilang, "Ibu, saya mau." Dibilang, "Oh sudah, Bapak sudah tunggu di dalam." Jadi pertemuannya bukan, bagi saya itu pertemuan yang sangat langka, yang sering terjadi. Dan bagaimana mungkin juga saya pergi, itu pertemuan pertama. Dan ketika saya lihat beliau latihan, saya bilang kungfu. Karena kita orang silat latihan begitu. Oh ini kungfu ini. Tapi berjalannya waktu ternyata dia Merpati Putih. Itu awal pertemuan pertama. Jadi saya dengan teman-teman sendiri berlatih itu, kalau tidak salah dengan ada beberapa anak pasir panjang juga yang soalnya ada lagi. Saya berlatih selama 2 tahun. Itu baru bab tua pun anak-anak pramuka turun. Termasuk istri saya juga, ada almarhum Joni Kyu. Kalau nggak salah ada juga dengan orang-orang BNI yang lain. Termasuk kalau tidak salah Ibu Pendeta Ibu Pendeta Mercy Patikawa. Itu juga mereka yang awal-awal perempuan itu latihan. Tapi bertahannya waktu, berjalannya sampai sekarang, kalau kita lihat ke belakang orang-orang yang masih tinggal saya sendiri saja. Yang lainnya sudah dengan kesibukannya masing-masing. Jadi kalau bicara tentang silat, saya masih dari awal sampai sekarang masih di silat. Hampir setengah hidup saya habis di silat. Itu perjalanannya MP di Kupang ini. Itu kalau dari kronologi cerita yang sederhana. Tapi kalau bicara tentang Merpati Putih, dia punya upacara latihannya satu. Apakah Merpati Putih itu percaya Tuhan? Saya angkat lagi level lebih tinggi. Negara Indonesia negara bertuhan? Bertuhan. Sama juga dengan Merpati Putih. Percaya, dia punya janji pertama, percaya dan taat pada Tuhan yang Maha Esa. Berarti bertuhan ya. Dari segi negara, apakah Merpati Putih mengabdi kepada nusa, bangsa, dan negara sesuai dengan janji kedua? Mengabdi dan berbakti pada nusa, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Yang ketiga secara organisasi, setia dan taat pada perguruan. Itu. Nah, bagaimana kita ada di sini secara organisasi itu membantu program pemerintah dalam tanda kutip membina generasi muda. Nah, di sini jangan hanya muda saja, kalau bisa tua juga kenapa tidak? Tidak dibatasi umur untuk orang bisa mengenal Merpati Putih. Tapi apa kontribusi mereka mengubah karakter mereka yang dalam tanda kutip menjadi lebih baik? Menjadi yang kayak tiga tadi. Yang pertama dia lebih mengenal Tuhan, yang kedua lebih mengabdi pada nusa dan bangsa, dan ketiga secara organisasi. Itulah Merpati Putih secara utuh. Nah, kontribusinya yang tadi, kita pun membina generasi muda dalam tanda kutip dalam cara segi latihan. Itu juga sudah banyak anak-anak MP yang jadi anggota, itu juga ada. Mungkin itu terjadi di organisasi lain juga demikian. Jadi itu tugas-tugas dari segi organisasi maupun pelatih membina anak-anak untuk mencapai masa depannya. Nah, salah satu yang paling sederhana itu, apakah kita bantu mereka untuk sampai prestasi pakai uang? Tidak. Bagaimana Merpati Putih ada, lalu bisa membantu adik-adik yang dalam tanda kutip orang tuanya susah. Kita tanya, lu pun cita-cita jadi apa? Jadi tentara.
Nah kita tahu kalau orang mau jadi tentara, yang pertama dia harus sekolah secara akademis, ya toh. Yang kedua yang tadi dia harus jaga fisik. Yang ketiga dia harus beriman. Nah beriman itu terdiri dari apa? Kalau orang merokok, orang minum itu tidak beriman. Karena dari segi agama itu dilarang. Berarti kita menjaga anak-anak ini supaya hidupnya dia itu ketika dia sampai di pencipta mau masuk ke cari pekerjaan segala macam, kesehatan dan iman itu terjaga dengan baik. Nah yang paling penting adalah akademisnya, sekolahnya harus jelas, intelijensi pikirannya harus cepat. Di secara fisik dia harus lebih kuat. Kalau ada orang tes fisik dia push up hanya 1 menit 10, dia harus 30. Sama juga dengan orang hanya 1 menit 20, dia harus 50. Rata-rata dia harus cepat. Sama juga dengan secara psikologis, psikotes. Dia harus lebih cepat dari orang. Karena dia soalnya punya modal dalam tanda kutip. Dia orang susah. Tapi dia harus punya modal ini untuk sampai di cita-cita. Supaya dia bisa mengangkat martabat dan juga keluarganya. Mengubah kehidupan yang dalam tanda kutip yang biasa menjadi luar biasa. Itu salah satu program kita untuk membina adik-adik di Merpati Putih. Selain dari itu, kita juga punya pandangan ke depan secara organisasi Merpati Putih bahwa sebenarnya lembaga-lembaga yang ada itu, yang lebih besar, apakah dia sudah menyentuh dari disebut ilmu kemasyarakatan atau juga bersosialisasi dengan lingkungannya atau pemerintah? Apa sih silat ketika berbicara tentang ada satu program besar yang melibatkan orang silat dan orang umum? Saya belum pikir sejak saya jadi silat belum pernah ada tuh di ini kota. Belum pernah saya dengar bahwa silat berkolaborasi dengan organisasi satu lalu membuat satu pergerakan besar secara individu di masyarakat. Belum pernah ada. Belum pernah ada menurut saya. Apakah ada hari-hari besar lalu orang-orang silat di kota itu melihat ada 3 agama di sini yang besar ya. Satu Hindu, yang kedua Kristen, yang ketiga Buddha. Itu kan ada tuh. Ada di provinsi sini. Apakah orang-orang silat secara lembaga besar ada terlibat melakukan satu gotong royong kecil-kecilan supaya menggambarkan silat juga terlibat mengikuti? Tidak pernah ada. Itu saat apa program pemerintah mungkin penghijauan, apakah orang-orang silat juga sudah bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti kehutanan kota atau provinsi mengamankan hutan? Itu juga belum pernah ada. Silat hanya bermain di purana silat saja, yaitu kejuaraan silat. Tetapi secara umum tidak ada kegiatan-kegiatan di luar daripada silat. Nah sebenarnya yang kita ingin tahu itu skala besarnya silat secara utuh untuk mengenalkan silat di orang-orang umum itu apa. Kalau kita orang silat aja biasa, ya toh, ada undangan pertandingan semua ikut nonton. Tapi mengundang orang yang tidak mengenal silat itu apa kegiatan silat yang secara positif untuk masyarakat umum itu belum ada. Sejak saya jadi pesilat sampai sekarang belum pernah ada. Silat hanya satu. Dari satu sisi saja. Dia bermain dari satu sisi, sisi prestasi, yaitu pertandingan. Atlet. Sedangkan silat, yang orang-orang silat yang sana bisa dalam tanda kutip ikut prestasi, yang dia masuk di segi seni, tidak pernah ada pentas seni di NTT sini dengan silat. Zaman dulu kita masih ada itu pertandingan seni. Sekarang sudah tidak ada lagi. Berarti silat hanya mainkan satu peran saja. Prestasi. Pertarungan. Fight, ya toh. Dari segi seni tidak ada, karena saya belum pernah lihat ada event satu seni di NTT sini juga. Skala besar belum pernah ada. Mungkin kalau intern perguruan kan beda. Kita bicara silat ini kan seluruhnya event yang besar. Nah itu tidak pernah ada. Nah bagaimana orang silat mengembangkan itu supaya perguruan-perguruan yang tidak punya atlet secara prestasi, dia punya atlet secara seni bisa berkembang di situ. Lalu dia bisa menghidupkan perguruan. Nah ini yang belum ada. Nah itu yang perlu dicatat. Jadi kalau kita bicara silat, kita utuh silat, bukannya dari satu segi saja. Itu yang belum dimainkan. Bukan belum ada, tapi belum dimainkan. Nah ini perlu ada. Nah perlu ada tadi saya bilang, kita orang silat belum jujur secara organisasi, secara meluas. Saya pikir ini dulu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Jadi ini gitu supaya jelas sama dia lihat, jangan sampai bilang dapat lihat lah. Ya ini bukti bang, sudah dapat lihat begitu.
Dan sapi bila ada lihat, ini mungkin mati lihat, ini bisa dapat lihat ke sonde. Cek dulu. Kira-kira bisa tembus ke sonde. Oh iya. Sonde ya. Sudah. Cari botol tutupan botol. Aku 5 atau berapa biji? Cari tutupan botol. Ya. Di mana saja? Di bagian atas kayu, di bagian bawah. Boleh. Boleh. Di bagian atas supaya ada tempat dudukan. Di situ boleh. Di Jadi ilmu getaran ini tidak aneh-aneh, dia hanya berlatih napas saja. Jadi ini hanya kalau dari segi merpati putih disebut dia mendeteksi frekuensi yang ada di benda, lalu dia berjalan. Nanti ketika dia mencari benda pun dia pancarkan frekuensi di benda, lalu ketika menemukan benda itu frekuensinya akan nyambung, dia akan sama kayak harang lintang, itu pun dia tidak akan sentuh, dia akan melewati beberapa harang lintang. Ini disebut di merpati putih disebut getaran. Getaran. Jadi nanti matanya tetap tertutup. Kalau mau dilihat tadi bahwa sudah terikat ya, tidak ada yang bisa terlihat ya. Ditaruh di benda, jadi tidak ada rekayasa. Semua ini sesuai dengan ilmu pernapasan. Di merpati putih tidak disebut tenaga dalam, tapi ilmu pernapasan. Semuanya hanya pernapasan. Oke, silakan. Kalau sudah, silakan lanjut berdiri lalu pancarkan. Cari benda dan melewati harang lintang. Ambil dulu, lebih besar lebih bagus. Sambil melewati harang lintang, nanti sesudah itu baru masuk. Cari gawang-gawangnya untuk melewati. Sambil melewati gawang, cari deteksi benda, cari bendanya. Dapat ya satu, cari lagi. Sambil masuk, sambil cari. Cari lagi masuk, ruang yang lebih besar. Cari gawang. Pegang dulu. Cari lagi. Pancarkan, cari ada di mana dia, apakah di era mana yang dicari.
Baik, cukup. Stop. Duduk. Tutup kembali. Jadi kalau getaran itu ketika pancarannya besar, dia deteksi cepat. Tapi ketika pancarannya menurun atau fokusnya dia terganggu, maka itu sudah, dia akan error. Itu gelombang frekuensi. Sama kayak frekuensi, contoh kita tangkap gelombang. Kalau gelombangnya dalam tanda kutip dia tidak nyambung, maka sudah akan bisa dapat benda, dia akan error. Itu deteksi benda. Tapi kalau harang lintang, itu dia bisa lolos. Seperti itu dia bisa lewat di semua. Tapi untuk mencari benda, nanti ada di tahap yang selanjutnya itu disebut deteksi warna. Nah, kalau dia sudah bisa mendeteksi semua benda, maka dia akan deteksi warna. Sesudah dia mendeteksi warna, nanti itu disebut menembak balon. Kalau orang bilang balon ini, dia tembak balon ini, warna sekian. Itu ke arah depannya seperti. Karena ini dia pemula, maka dia masih berfokusnya di harang lintang dan juga deteksi benda. Karena ini baru latihan kalau tidak salah baru 3 bulanan. Tingkatannya sebenarnya kalau getaran secara keilmuan itu dikombinasi. Tapi kalau dari segi perkaderan dasar 2 boleh dikasih latihan. Malah kalau lebih cepat itu kalau anak-anak kecil. Karena pikirannya masih belum terkontaminasi. Nah, itu sekedar segelintir penjelasan getaran. Karena getaran itu tidak ada ilmu lain, hanya pernapasan saja. Dia sistem gelombang frekuensi seperti kelelawar. Kelelawar itu tidak melihat. Pakai apa dia melewati benda? Sonar. Nah, getaran seperti itu. Yang ditangkap itulah gelombang balik. Itu kalau dijelaskan secara ilmiah demikian. Jadi tidak ada pakai leu-leu atau pakai segala macam. Orang sini bilang tidak, dia murni hanya bernapas saja. Seperti yang bernapas dengan gelombang frekuensi kayak benda. Setiap benda, setiap warna itu punya gelombang yang berbeda. Nah, individu orang yang melatih ini dia harus membedakan itu. Kalau dia salah beda maka tidak akan nyambung. Itu getaran. Jadi tidak juga semua orang getaran itu dia karena di latihan bisa lalu nanti dia bisa juga tidak, tergantung pribadinya. Kalau dia tidak nyaman, dia tidak ada punya tekanan, itu berpengaruh karena dia di otak. Itu getaran. Jadi sekedar penjelasan sederhana, getaran ilmu yang bisa dilatih semua orang, bukan hanya orang-orang khusus, tidak, semua boleh. Tidak ada yang bilang oh nanti khusus, tidak. Getaran itu siapa saja bisa. Kayak kita punya program disebut tunanetra. Orang buta lebih gampang. Karena apa? Dia sudah tidak memakai mata, dia memakai rasa. Nah, itu dia lebih cepat ke arah getaran. Nah, karena kita belum ada kerjasama dengan pemerintah dari segi ini dinas sosial, semuanya program kita bisa karena di Jawa itu sudah masuk ke tunanetra. Nah, itu dia lebih gampang. Mungkin itu saja penjelasan. Sudah, makasih. Perkenalkan, nama saya Adrian, umur 16 tahun. Saya sekolah di SMA Negeri 2 Kupang. Terima kasih. Mudah-mudahan
tengah belakang. Bisa sautan. Langsung dari orang kaki. Cepat keras bertenaga. Dari. Sautan kaki. Berikan lagi sautan kiri depan kanan. Berikan lagi. Bisa siku bawah, bisa punggung ke bawah, kanan kiri, langsung dari. Bisa punggung siku bawah kanan, kiri, punggung siku bawah kanan, langsung ke kiri, langsung dari. Dari. Udah, out. Tembak. Kaki masuk. Kaki. Iya. Lagi. Sekalian. Siap. Ya, dulu ganti balik satu, perhatiin depan suruh. Oke, tunggu. Sumbangsihku tak berharga, namun keikhlasan nyata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Adi Riujami.